semua, balik lagi di Tanya Ahu yuk. Hai. Hui, gue mau tanya dong. Yes. Nah, gini nih. Kan sekarang nih anak gue udah mulai masuk ke fase-fase preschool. Dan nantinya dari preschool tuh gak akan stop tuh sampai besar. Sampai kuliah. Wow. Mengerikan, membayangkan biaya sekolah sekarang ya. Wow, luar biasa ya. Nah, sekarang gue pengen tanya nih, gimana supaya kita bisa punya budget yang bagus untuk pendidikan anak-anak kita. Gitu. Tipsnya gimana, Hu? Thank you. So, budget pemilihan pendidikan anak itu kan istilahnya biayanya bakal besar banget ya. Apalagi akan masuk kurang lebih 15-20% dari kebutuhannya kita nih, Chad. Nah, pendidikan itu kan kita ibaratkan investasi bagi masa depan buat anak-anak kita. Nah, tidak jarang nih orang tua itu mempersiapkan pendidikan lebih awal sebelum anaknya masuk dalam usia sekolah. Jadi kadang-kadang mungkin ada yang masukin dulu deh di preschool atau ikutin kegiatan kelas-kelas kecil gitu kan, untuk kayak membiasakan mereka untuk ketemu sama teman-teman seusianya. Nah, kebutuhan pembiayaan pendidikan itu kan relatif tinggi. Jadi memilih sekolah yang sesuai dengan budget kebutuhan keluarga menjadi hal yang paling wajar sebenarnya. Nah, jangan sampai pendidikan anak juga membebani beban keluarga nih, Chart. Jadi terlalu lebih tinggi hingga resikonya ya ujungnya putus sekolah atau keluar selalu kayak membayangi di kepala kita, setiap bulan kayak mikirin tagihan cicilan sekolah anak kan, itu nggak sanggup bayar. Jadi yuk teman-teman, mari sebelum kita bahas lebih detail, jangan lupa subscribe dulu ya channel Tanya Ahui, biar nanti kalau teman-teman punya pertanyaan ataupun ada saran atau kritik boleh kasih di kolom komentar. So, memilih dan menyusun anggaran untuk sekolah dan kegiatan anak itu adalah keputusan yang besar dan membutuhkan pertimbangan yang matang nih, Cap. Nih, berikut langkah-langkah yang dapat membantu teman-teman semua. Yang pertama, prioritaskan keluarga. Jadi keluarga tuh pasti punya yang namanya nilai atau visi pendidikan. Jadi apakah kita lebih fokus ke akademik, agama, olahraga, seni, atau keseimbangan semuanya. Terus keinginan anak itu kita perlu libatkan, Cak. Jadi jika memungkinkan pada saat kita berdiskusi dengan anak atau anak juga bisa merasakan dia happy ketika diajak ke sekolah tersebut. Jadi paling tidak ketika dia merasa happy kan dia nggak ngerasa beban ya untuk melakukan sekolah ya, Cat. Jadi itu bisa menentukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakatnya dia. Yang kedua, anggaran keuangan nih, Cat. Nah, kita tuh sebagai orang tua kita perlu hitungi total keuangan pendidikan itu apa saja sih biaya-biayanya. Lo udah tahu belum, Cat? Uang pangkal ya kan, bulanan. Bener, sama kayak kita dulu ya waktu sekolah. Terus jajan. Nah ini jajan nih. Jangan, kalau gue kepikiran juga tuh kayak jangan sampai kita juga maksain kalau budayanya misalkan kita biasa aja, ternyata kita sekolahin di sekolah yang menurut kita bagus, ternyata sosial di sekolahnya mungkin mereka menengah atas ya. Iya, yang jajannya 2 juta sekali jalan gitu, sama kita ngasih dia 100.000 kan. Nah, malah akhirnya jadi minder anaknya nanti. Iya nggak sih? Iya, benar banget, Cat. Jadi ya kalau kita bilang hitung pengeluaran, anggaran, ya pertama ya uang pangkal, sama kayak kita dulu sekolah dan bulanan sekolah SPP, Cat. Betul. Ya. Dulu kan kita kalau bayar SPP, lo inget ya, masukin ke dalam amplop, terus kita serahin ke TU-nya. Cuman sekarang kayaknya udah berbeda ya, karena nominalnya besar. Dulu ada itu ya, ada TU. Oh iya, ada TU.
Tiap ini titip ya buat orang Uang tuanya. seragam, ya. Nah, terus ada yang namanya biaya seragam kan, Cap. Iya. Buku, kemudian ada transportasi kan pastinya kalau buat orang tua di luar sana yang nggak bisa nganterin anaknya mau nggak mau ikut antar jemput sekolah kan. Kalau nggak ojek online. Kalau nggak ojek online yang dipercaya tentunya. Nah, sama kegiatan ekstra kurikuler, Cap. Kan biasa di sekolah banyak tuh kegiatan ekskulnya kan. Jadi bikin anak kita bisa mengikuti ekskul yang diminati. Nah, kalau masalah tadi lu bilang kalau sekolah di sekolahan yang mungkin istilahnya menengah ke atas atau secara kondisi keuangan keluarganya baik, kita kayak perlu mengedukasi anak kita juga sih, Cat. Jadi dari sejak kecil kita udah kasih tahu bahwa kita ngajarin mereka untuk menyisihkan uang lewat celengan. Jadi kalau dia mau sesuatu dia bisa beli gitu kan, Cat. Betul. Ya, anak gue udah mulai tuh nabung-nabung di celengan. bener, lucu gitu, lucu gitu kan, gambar babi, ayam, anjing. gitu ya. Ya mudah-mudahan sih dengan kita tanamin moral atau nilai yang value yang baik, anak kita bisa ngikutin ya. Jadi dia nggak terpengaruh tuh harus, mama aku mau tas sekolah kayak temen aku itu, tasnya merek Bip gitu. Nah itu kan kayak jadi pride ya, padahal hanya sebuah tas sekolah, nggak perlu yang bermerek. Kita kan. berarti harus mengajarkan fungsi daripada brand. Betul. Nggak selamanya brand itu fungsinya juga sama-sama juga gitu ya kan. Nggak selamanya brand yang mahal itu lebih baik dari yang biasa aja. Betul. Gitu. Mungkin brand-brandnya bisa kita kategorisasikan kali, Cap. Mungkin kalau brand yang ternyata ada brand yang bagus juga kok, tapi harganya nggak terlalu mahal Dan gitu fungsinya kan. sama. Fungsinya sama gitu. Ya semoga anak kita nanti tumbuh besarnya ngerti ya kalau kita beli sesuatu itu berdasarkan fungsinya. Gitu. Nah, pastinya tetapin juga nih persentase dari penghasilan kita. Jadi ya kalau misalnya sebagai gambaran buat parents di luar sana, maksimal tuh kalau biaya pendidikan itu 10-20% dari pendapatan bulanan yang bisa kita alokasikan untuk pendidikan dan kegiatan anak nih, Cal. Jadi ini tuh kita ngambil presentasi baru ya, di luar budget-budget investasi, budget dana darurat. Betul. Jadi kalau teman-teman parents di luar sana semoga sudah menetapkan nih budget yang baik dan benar. Nah, yang ketiga nih, Cap, kita perlu namanya research sekolah. Wah, ini. Nah, research sekolah ini agak panjang nih, soalnya kita bahas dari beberapa hal nih, ada 3 faktor yang kita akan bahas nih. Yang pertama, kita perlu tentuin dulu nih jenis-jenis sekolah yang akan menjadi pilihan dari kita dan anak kita. Jadi tergantung nih pada kebutuhan, preferensi, visi pendidikan keluarga. Kita bisa bandingin biaya versus fasilitasnya. Gitu. Sekolah based on kurikulum gitu ya. Jadi ada macam-macam tuh teman-teman. Ada sekolah berdasarkan kurikulum, ada berdasarkan pendekatan belajar, sekolah khusus, sama yang terakhir tuh sekolah vokasi dan keterampilan. Tapi itu biasanya udah pada anak-anak usia SMP, SMA, SMK gitu, Cap. Nah, kalau Ahli boleh paparin sedikit, jadi sekolah itu kan berdasarkan kurikulum itu ada beberapa jenis nih. Kalau dulu lo inget ya, kita mungkin dulu pernah kali ya punya teman-teman sekolahnya di sekolah negeri nih, Cap. Nah, itu kan kurikulumnya base-nya nasional, biayanya relatif terjangkau, sering disubsidi sama pemerintah. Jadi yang dibilang tuh subsidi sekolah gratis ya itu, jadi disubsidi dari pemerintah juga. Nah, kelebihannya ya aksesnya luas, fokus pada pendidikan dasar yang merata. Sama kekurangannya biasanya kan memiliki rasio murid yang atau guru yang besar jadi gitu.
ya semua balik lagi ke ini kita juga ya, referensi yang Mm-mm. kita mau dan juga si anak gitu. Betul. Pokoknya intinya sih jangan sampai jadiin beban buat kita aja ya Hui ya. Betul. Jangan sampai malah ya itu benar kayak lu bilang tadi, anaknya jadi putus sekolah karena terus udah keburu kita set tinggi-tinggi ternyata minat belajar anaknya nggak cocok juga gitu. Betul. Jadi ada orang-orang yang di luar sana kan sekarang kalau dulu mungkin tipe kita kan lebih ke akademik ya Cat ya. Betul. Nah sekarang tuh mungkin orang-orang lebih ke arahnya ke agak bergeser gitu, maunya yang Montessori, Ya, yang ke arah skill, yang ke arah skill gitu. Gimnastik ya. Bahkan ada satu sekolah yang gue lihat itu uang pangkalnya tuh 300 jutaan. Wah gokil banget ya. Wah sekolah di mana tuh Cat? Ada deh di Bilangan Bintaro. Oh oke. Nah itu jatuhnya udah kayak sports club. Jadi kayak kolam renangnya tuh yang proper banget, lapangan tenisnya ada 5 kali. Wah Jadi keren banget ya. ya. Jadi ini ke arah Ya aktivitinya lebih banyak ya. Balik lagi tapi kan ya belum tentu anak kita fit di situ juga. Betul. Dan jangan sampai orang tuanya jadi pusing, malah jadinya marah-marahin anaknya nanti. Ya kamu gimana sih? Iya, papa udah bayarin mahal-mahal. Mahal, iya. Jadinya jangan gitu ya, jangan. parents. Itu. Anak-anak itu jangan dimarahin. Oke. Lanjut. Nah, terus ada sekolah swasta nasional tuh Cat ya. Kurikulumnya kan nasional, penekanannya pasti kan ada agama dan bahasa juga. Biayanya ya pasti relatif lebih mahal dibandingin sekolah negeri. Nah, kelebihannya ya pasti fasilitas lebih baik, kelasnya lebih kecil, jadi jumlahnya nggak banyak. Yeah. Sama kekurangannya ya pastilah biayanya jadi lebih tinggi untuk kosnya. Nah, terus ada sekolah internasional yang mana kurikulumnya tuh lebih keren lagi gitu, pakai kurikulum Cambridge atau ada kurikulum IB atau kurikulum dari negara lain tuh kayak Amerika atau Singapura. Jadi pasti bahasa pengantarnya bahasa Inggris atau bilingual. Nah, kalau dari tanya nih biayanya sangat mahal. Tentunya mungkin yang tadi tuh yang lo bilang tadi mungkin masuk di itu kali ya, internasional ya. Nah, kelebihannya ya standarnya global. Pengajarannya berbasis eksplorasi dan kekurangannya biaya tinggi dan sering berorientasi pada siswa ekspatriat nih, Cat. Nah, kalau lu sendiri nih dari tadi lo kepikirannya kira-kira anak lo bakal di sekolah yang seperti apa nih, Cap? Kalau gue sih lebih ke swasta aja kali ya. Kalau gue kepikirannya ya. Atau mungkin kalau rezekinya ada nasional plus. Oh oke. Jadi lebih ini ya naik 1 level lah dari 3 level lah dari swasta gitu ya. Tapi ya tergantung kalau ada duitnya dan kalau balik lagi kayak tadi cocok nggak nih sama si culture kitanya nantinya gitu. Betul. Ya kalau gue sih yang penting anaknya mau belajar gitu. Karena kalau kita paksain ternyata environmentnya dia nggak cocok dan dia malah nggak mau belajar, jadinya kasihan juga kan gitu. Jadinya beban. Yes, benar banget. Jadi yang keempat ini sekolah nasional plus yang lo tadi cerita ya. Jadi kurikulumnya nasional dipadukan sama kurikulum internasional juga. Pengantarnya juga adalah bilingual. Ya biayanya masih oke lah ya, menengah sampai tinggi gitu ya, tergantung di mana kita ambilnya. Dan kelebihannya ya kombinasi ada lokal, ada internasional, sama cocok untuk anak kita yang nantinya mau melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Gitu. Wah makin jelas nih. Jadi berkat lo jelasin ini gue jadi tahu nih kayaknya keinginan gue, keinginan lo ya. Ingat belum tentu anaknya mau juga tapi ya dari keinginan dan budget gue bisa masuk di kategori yang mana gitu.
Iya, benar-benar. Thank you ya Huy, Oke. sudah diperjelas. Oke, itu tadi based on kurikulum ya. Nah, sekarang kita akan bahas berdasarkan sekolah, berdasarkan pendekatan belajar. Wah, ini banyak banget nih. Banyak banget nih, ada berapa ya? Ada 5. Ada 5 nih, Cap. Jadi yang pertama nih, sekolah Montessori nih. Jadi kan mungkin sekarang tuh banyak banget kayaknya muncul preschool atau kindergarten yang base-nya tuh Montessori banget. Jadi dia pendekatannya tuh belajarnya berbasis eksplorasi dan kecepatan individu anak. Jadi setiap orang tuh beda-beda gitu. Kelebihannya juga pasti fokusnya pada pengembangan kemandirian si anak nih dan kreativitas. Jadi cocok buat anak usia dini. Nah, biayanya ya bisa menengah sampai tinggi sih, tergantung nanti lokasinya di mana. Nah, yang kedua adalah sekolah Waldorf gitu. Jadi dia pendekatannya holistik, berfokus ada seninya, kreativitas juga, dan hubungan sosial nih. Jadi kelebihannya ya tidak menggunakan gadget kan, dan mempromosikan pembelajarannya secara alami. Jadi kayak mirip-mirip kayak semi-semi sekolah alam, tapi bukan sekolah alam sih. Nah, kemudian kekurangannya ya kurikulumnya sering tidak standar nasional. Jadi ya mereka punya kurikulum sendiri. Dan belum tentu cocok dengan budaya keluarga kita keseringan. Bisa jadi gitu. Ntar omanya bilang, ini dulu nggak gini nih. Nggak kayak gini ya. Ya, jadi yang itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu sekolah Reggio Emilia. Jadi pendekatannya itu dia fokus sama rasa ingin tahu anak. Jadi berbasis proyek dan kreativitas. Nah, cocok untuk anak usia dini dan ya biayanya masih sama kayak yang tadi, menengah hingga tinggi. Yang keempat, sekolah agama nih, Cak. Jadi pendekatannya ini fokus pada pendidikan agama. Jadi misalnya ada sekolah Islam, sekolah Kristen, sekolah Katolik. Jadi kurikulumnya juga based on nasional dengan tambahan agama yang kuat. Nah, kepikiran gak lu tuh, Cap, masukin di sekolah agama? Belum sih. Belum ya, oke. Nah, cocok untuk keluarga yang ingin mendapatkan pendidikan agama lebih mendalam. Jadi anaknya bisa punya hubungan dengan yang di atas dengan dalam. Itu kayaknya harus di rumah tuh kalau agama. Betul, jadi harus diajarin parentsnya juga ya. Karena kayaknya kalau agama kan ya balik lagi ke connection ya. Jadi kalau orang tuanya gimana, pasti anaknya juga bertumbuhnya baik harusnya. Betul. Jadi ingat parents, urusan agama adalah dari urusan tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua. Jadi bukan tanggung jawab guru ya. Iya. Oke, yang terakhir sekolah alam. Jadi ya sekarang banyak tuh sekolah-sekolah alam. Betul. Pendekatannya dia berbasis eksplorasi alam dan lingkungan. Kelebihannya meningkatkan kesadaran lingkungan, kreativitas, dan rasa tanggung jawab. Kekurangannya kurikulum nasional ini sering tidak tertekankan nih, Cap. Jadi ya sebenarnya plus minus lah ya. Gue pernah ada sih teman gue yang dia mungkin masuknya sih di kayak semi sekolah alam, tapi diajarinnya secara homeschooling. Jadi yang ngajarnya mamanya. Oh ya, oke sih itu. Jadi dia tidak sekolah di sekolah yang itu. Oke, terus ada sekolah khusus nih, Cap. Jadi sekolah khusus ini biasanya sekarang ini udah lumayan agak banyak juga. Jadi contohnya adalah sekolah inklusif. Jadi dia tuh menerima anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak neurotipikal yang bersama-sama. Jadi kelebihannya ya dia diajarin nih nilai inklusivitasnya dan keberagamannya seperti apa. Kemudian cocok untuk anak-anak yang berkebutuhan khususnya masih ringan. Jadi kalau misalnya ternyata anaknya membutuhkan, sebelum salah masuk di sekolah yang tidak tepat ya coba dicek kembali dari sisi anak, screening lagi anaknya gitu.
Terus yang kedua, sekolah luar biasa atau SLB. Nah, ini kan fokusnya buat anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autisme, tunanetra, tunarungu, dan lain-lain. Nah, kelebihan dari kurikulumnya, pengajarannya disesuaikan dengan kebutuhan anak gitu. Jadi cocok untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus yang lebih intensif. Dan lebih diperhatikan biasanya. Ya, lebih diperhatikan. Jadi dia bisa dibilang satu teacher bisa pegang 1 atau 2 anak kayaknya. Nah, yang ketiga nih, sekarang tuh banyak banget nih sekolah homeschooling juga atau sekolah online. Saya lulusan homeschooling. Wih, boleh cerita tuh, Cak, gimana tuh dulu lu bisa masuk sekolah homeschooling kan? Menyenangkan sih, karena sebenarnya balik lagi homeschooling karena dulu activity di luarnya tuh lebih banyak gitu. Jadi kayak dulu sempat ikut-ikut lomba olahraga gitulah di luar daerah, luar negeri. Wah, gitu. Jadi tapi gimana caranya sekolahnya harus tetap jalan gitu. Nice. Tapi kalau pilihan homeschooling tapi anaknya hobi di rumah, kayaknya mendingan sekolahin biasa aja. Lah, tapi waktu lu homeschooling itu waktu kelas berapa tuh, Cap? SMA. Oh, SMA. Iya, SMA. Wow. Gimana rasanya lu homeschooling? Jadi lu belajar sendirian dong? Iya, jadi seru sih, karena nanti kan ada week yang kita ketemu bareng-bareng kayak ujian gitu. Terus ada hari apa, beberapa hari tertentu tuh yang kayak kita ngumpul ketemu. Oke, nice. Dan ya serunya adalah ya kita bebas aja waktu belajarnya sebenarnya. Oh, jadi suka-suka lu ya. Kadang-kadang kayak bangunnya jam 9, oh ya udah deh mau belajarnya jam 12 siang gitu. Gila, asik banget itu. Lah, kok lo bisa kepikiran lo sekolah homeschooling waktu itu ya? Karena gua kan sebenarnya rada introvert. Terus kalau di kelas itu nggak pernah bisa nyimak dengan baik. Jadi selalu gue cuman bawa catatannya, di rumah baru belajar gitu. Jadi lebih efektifnya belajar sendiri karena gue lumayan self learner gitu orangnya. Wih, keren banget. Akhirnya kayaknya nggak cocok nih, bilang lah sama bokap. Terus emang tes ya, ada tesnya screening lah. Emang nggak bisa kalau belajar tuh harus rame-rame tuh, gue nggak bisa gitu. Jadi lebih enak kayak self learner gitu ya. Ya udah akhirnya ini deh, homeschooling. Terus gurunya tapi ngajarin pas pertemuan kita ketemu itu ya? Iya, terus kalau dulu kan belum secanggih sekarang ya, ada ya dulu udah ada sih Skype ya kalau nggak salah. Skype ya. Pakai Skype. Terus ada tugasnya dikirimin ke rumah. Kalau sekarang kan ada Google Classroom, apalah gitu. Dan lain-lain ya, Zoom. Iya, terus kayak gampang ada video call apa segala macam. Wah, keren banget, Cat. Thank you banget loh sudah kasih insight mungkin buat di luar sana teman-teman yang SMA atau SMP ngerasa kayaknya gue senangnya belajar sendiri, bisa tuh masuk sekolah tapi homeschooling. ini bukan opsi untuk buat jadinya nggak belajar gitu. Karena sebenarnya tesnya sama aja. Iya, pastilah. Bahkan kurikulumnya gue beberapa kayak lebih tinggi dari anak seharusnya gitu. Oh ya? Iya, ada beberapa tugas-tugas yang dulu tuh kayaknya nih dapetnya di kelas 2 gitu. Jadi udah kayak lebih pintar satu langkah gitu ya. Oke. Keuntungannya tuh ada juga nih. Oh, ini apa? Flexible personality tinggi. Iya, jadi kan kayak lo tadi, lo mau belajar nih jam 12 malam juga jadi gitu kan. Yang penting lo belajar gitu kan. Oke. Sama ini ada keuntungannya adalah rasa ingin tahunya lebih tinggi biasanya. Wah. Itu yang kita dulu diajarin di homeschooling tuh gitu, kayak selalu harus why gitu. Jadi nggak boleh yang namanya dapat A ya udah A aja gitu ya. Harus dari A bisa jadi C gitu ya. Iya, harus tahu tuh kenapa gini, kenapa gitu. Gitu sih. Wah, keren banget ya homeschooling ini ya. Jadi homeschooling tadi tuh guys adalah pendekatan yang mana belajarnya dari rumah dengan kurikulum yang disesuaikan. Gitu. Nah,
Yang terakhir itu pendekatan sekolah vokasi atau yang namanya dan keterampilan. Jadi ini biasanya buat anak-anak usia dewasa sih yang udah agak-agak besar kayak SMA. Jadi ada 2 tuh, ada SMK, sekolah menengah kejuruan, dia fokusnya terhadap keterampilan di bidang tertentu. Ada teknik, IT, tata boga dan lain-lain gitu. Sama sekolah seni. Jadi fokusnya seperti di musik, kemudian ada tari dan seni visual. Ini juga lagi rame nih. Iya, lagi rame, apalagi pemerintahan Kemendikbud kita sangat-sangat memperhatikan sekolah vokasi ini. Jadi ya mungkin nanti bisa banyak pengembangan dari situ. Nah, yang berikutnya adalah dari tadi kan poin A dari sisi sekolah yang kita mau tetapkan kurikulumnya seperti apa, kita juga harus tetapin nih Cat, lokasi sekolah. Ya. Jadi kan pilih sekolah itu tidak boleh terlalu jauh untuk menghemat waktu dan biaya transportasi. Gitu. Kita rumahnya di Tangerang, sekolahnya di Jakarta Barat gitu kan. Demi keren gitu kan. Oh, kayaknya gurunya bagus tuh Cat di situ gitu kan. Nah, tapi jadinya stres di jalan macet. Stres di jalan, ngikutin orang yang ke kantor gitu kan, macet-macetan gitu. Pulang udah keburu capek, nggak bisa belajar lagi gitu. Dan makanya ya kayak di Jepang atau di Jerman tuh zonasi bener-bener ini banget ya, diperketat gitu ya. Jadi benar. Tapi dengan kualitas pendidikan yang sama tapi di setiap zonanya. Itu sebenarnya itu yang harus kita tingkatkan di mudah-mudahan di negeri ini bisa dizonasi terus kayak merata gitu ya. Kualitas pendidikan. Jadi anak-anak cukup jalan kaki aja oke gitu. Wah, kayak suami gue tuh kalau dulu sekolah tuh tinggal jalan kaki deket. Karena rumahnya kebetulan deket sekolah yang bagus ya. Enggak, ya oke sih, tapi ya adanya itu daripada jauh-jauh kan. Oke, nah terus kita juga perhatiin tuh kegiatan ekstrakurikuler anak kita. Jadi kan utamakan dari minat anak kita tuh seperti apa. Dia senangnya apa, misalnya suka olahraga, seni, atau musik. Nah, kalau Cara sukanya apa tuh, Cat? Dia sih olahraga sama musik sih. Olahraga sama musik ya. Dua itu yang kelihatan sih. Art sih sebenarnya banyak. Lebih ke arah sana ya. Iya. Sama sih kalau Grace tuh lebih senangnya ke musik. Ke musik, suka nyanyi gitu. Kemudian, nah kan kalau ekstrakurikuler itu kan pasti butuh yang namanya biaya. Jadi ya pilihan kegiatannya biayanya disesuaikan sama kemampuan orang tuanya juga. Banyak juga kok komunitas atau klub lokal yang menawarkan biaya yang terjangkau. Jadi kita perlu pintar-pintar memilih gitu kan. Sama yang terakhir, cek alternatif yang gratis atau subsidi gitu kan, kita seneng yang gratis ya Cat. Ada tuh ya. Jadi kayak perpustakaan gratis kan. Di Taman Ismail Marzuki tuh perpustakaannya baru loh Cat, bagus banget tuh. Kita boleh tuh kapan ngajakin anak ke sana. Perpustakaan nasional juga bagus. Iya, benar-benar bagus. Nah itu kan salah satu yang bisa kita manfaatin ya guys. Jadi nggak selalu semuanya harus dibayar pakai uang. Masjid atau gereja atau komunitas, nah bisa cari tuh kira-kira komunitas-komunitas yang kayak kita kumpul tapi itu ada satu kegiatan value gitu. Nah yang keempat nih adalah persiapan dana darurat pendidikan. Jadi kan pasti kita tuh perlu simpan sebagian dari anggaran yang untuk kebutuhan tak terduga seperti ujian tambahan atau lomba atau kenaikan biaya tuh Cat setiap tahun. Nah rata-rata tuh kenaikan biaya pendidikan itu 10-15% loh Cat setahun untuk SPP-nya ya. Nah jadi kita perlu siapin anggaran tambahan. Yang kelima, evaluasi secara berkala. Jadi kita perlu tinjau ulang nih pilihan sekolah kita dan kegiatan anak kita setiap tahun untuk memastikan itu sesuai dengan kebutuhan dan anggaran alias dompet. Betul sekali.
Nah, yang terakhir, yang keenam, gunakan dana investasi tuh, Cap. Betul. Jadi kita jika memungkinkan siapkan dana pendidikan melalui investasi dari reksadana, reksadana pendidikan, tabungan pendidikan, atau asuransi pendidikan untuk masa depan. Nah, kalau gue boleh share, ini ada contoh budgeting nih, Cap. Jadi kalau misalnya satu keluarga tuh pendapatannya kurang lebih 20 juta per bulan, dia harus alokasiin untuk pendidikan itu 10-15%. Oke. Jadi kurang lebih 2-3 juta per bulan. Jadi misalnya 2 juta buat uang sekolah, 500.000 untuk kegiatan tambahan, dan 500.000 tuh transportasi dan seragam. Dan ini semua idealnya dimulai sebelum anaknya sekolah ya. Jadi betul. Istilahnya ada apa? Margin ya, ada headroomnya gitu. Iya, jadi ada ruang buat kita bayar juga kan nantinya. Jadi nggak yang jangan anaknya mau sekolah 6 bulan lagi baru nabung gitu kan. Betul. Oke, itu aja sih, Cat. Semoga 6 tips ini dapat membantu teman-teman parents di luar sana sehingga bisa memilih sekolah yang terbaik sesuai dengan kantong anggaran teman-teman. Thank you, Cat. Thank you, Huy.